Berlatar di kota Boston, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan polisi jujur bernama Spencer yang dipenjara akibat mengajar atasannya sendiri selama 5 tahun yang lalu. Tepat hari ini ia akan dibebaskan karena masa hukumannya telah habis, di mana satu nafi yang memang tidak suka dengannya pun mengajak nafi lain untuk menghajar Spencer sebagai bentuk perpisahan dari mereka semua. Setibanya di luar sudah ada teman nama Spencer yang sama-sama veteran polisi yang bernama Henry, disusul dengan kedatangan sang mantan yang juga bermaksud ingin menyambut kebebasannya. We just want to let you know how. Put your hand through. Drove all this way to see you. Tak hanya Henry yang menyambut baik kedatangannya, mereka juga kedatangan teman sesama polisi lain yang masih bertugas sampai sekarang. Dia bernama Dries yang siap membantu jika Spencer membutuhkan apa-apa. Namun karena saat ini Spencer belum siap untuk bertemu, ia pun mengajak Henry buru-buru pergi dari sana. Henry pun membawa Spencer ke apartemen kosong milik sang ayah untuk Spencer tinggal sementara waktu. Brother, I love you. Hope to see you, brother. Dikira akan tinggal seorang diri, Henry rupanya membuat tahanan lain bernama kita panggil saja Udin yang akan tinggal bersamanya. Beliau menjelaskan bahwa mendiang sang ayah Udin ini adalah teman baiknya sewaktu SMA dulu, sehingga mengetahui Udin hidup sebatang kara dan sama-sama baru keluar dari penjara, membuat Henry merasa perlu untuk merawatnya. Sejenak kita akan dibawa pada kapten polisi alias orang yang Spencer hajar 5 tahun yang lalu bernama Boyan. Saat sedang dalam perjalanan pulang, itulah beliau mendapatkan panggilan darurat dari teman kantornya yang meminta segera datang ke sebuah terminal bus. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil van yang menabrak mobil Boy hingga ringsek, di mana semua ini adalah jebakan yang si teman dan para penjahat buat untuk menangkapnya. Entah apa kesalahannya yang Boy lakukan, namun satu penjahat langsung mengeluarkan golok dari bajunya. I get there, I'll read what you have so far, and we'll talk about it. Dan keesokan paginya, si teman yang bernama Terry ditemukan oleh sang istri sudah tewas bundir dalam mobil van pribadi yang sudah rusak parah. Disusul dengan berita kematian Kapten Boyan dan Terry yang menggambarkan seisi Boston. Dari hasil investigasi diketahui bahwa Terry bundir telah menghabisi nyawa Boy, yang sudah menonton beritanya pun sangat dibuat geleng kepala dengan hasil investigasi karena sejauh yang ia tahu, Terry adalah polisi baik dan tidak mungkin melakukannya. Dia menjelaskan bahwa mereka sangat dekat, bahkan baru-baru ini sering mengajak suaminya minum bareng. Merasa semua semakin janggal, Spencer meminta Tia untuk selalu waspada, sementara ia sendiri akan pergi ke barat biasa para petugas minum. Bahkan sang istri yang bernama Tia ini pun dibuat kecewa dengan pihak penyelidik yang seolah menutupi atau tutup mata terhadap kasus tersebut. Karena penasaran, Spencer pun menemui Tia dan menanyakan apakah Terry punya masalah dengan Boyan. Setibanya di bar yang dimaksud, Spencer menemui salah satu teman dekat Terry untuk menanyakan apa yang baru-baru ini terjadi di antara Terry dan Boyan. Si teman menjelaskan bahwa Terry pernah curhat tentang dirinya yang mencurigai Boyan adalah polisi kotor dan merasa perlu untuk menyelidikinya. Tak lama mereka kedatangan polisi lain bernama McLean, alias teman satu angkatan yang kini menjadi sersan polisi menggantikan Terry. Melihat tampang tengil seperti Spencer berkeliaran di wilayahnya membuat McLean dan polisi lain menjadi risih sehingga Hey, asshole. setelah dikeroyak rame-rame dan dilempar keluar, Spencer tak sengaja melihat CCTV toko di seberang bar dan memutuskan untuk memeriksa. Namun karena si pemilik toko tak bisa diajak kerja sama di CCTV-nya dan akan meminta bantuan Udin untuk mengeceknya. Tepat saat malam kejadian, Terry ternyata terlihat keluar dari dalam bar dan masuk ke dalam mobil sedan kuning yang entah siapa pemiliknya. Sementara untuk mobil van miliknya ada orang lain yang juga membawanya pergi mengikuti mobil sedan.
sehingga berakhir di terminal bus tempat tewasnya si Boyan. Tak buang waktu, Spencer langsung pergi ke TKP untuk mencari sebuah petunjuk. Memang benar bahwa mobil menabrak Boyan di waktu itu adalah mobil van milik Terry. Namun untuk si pengemudi sudah jelas bahwa Terry ikut naik mobil kuning. Sehingga Spencer menyimpulkan bahwa kematian Boy sengaja diatur agar Terry lah yang menjadi tersangka utamanya. Tak hanya itu saja, Spencer juga menemukan bekas tusuk gigi di lokasi TKP yang pastinya adalah milik Driscoll. Karena memang selalu menggigitnya kemanapun ia pergi. Karena penasaran, ia pun menemui Driscoll untuk menanyakan apa yang ia temukan di TKP. Di mana Darius yang kini menggantikan jabatan Boy menjawab bahwa dirinya tidak pernah pergi ke lokasi TKP sama sekali. Sepulangnya dari kediaman dari Spencer pergi ke tempat latihan tinju untuk menemui Udin. Karena setelah si Udin keluar dari penjara, Henry menyuruhnya untuk menjadi seorang petinju dan meminta Spencer mengajarkannya beberapa teknik dasar. Selesai latihan, mereka pun pergi ke kafe untuk sarapan bubur ayam. Secara kebetulan ada si mantan yang bernama Davis menanyakan kenapa Spencer tak kunjung menemuinya. Setelah keluar dari penjara, Spencer menjawab bahwa ia akan pindah ke Arizona dan tak ingin mengecewakannya. Sehingga sebagai bentuk perpisahan, Davis pun memberikan sedikit kenang-kenangan untuknya. Saat keluar dari kafe itulah Udin tak sengaja melihat mobil sedan kuning lewat yang mereka cari. Sehingga Spencer langsung mengejarnya. Tetapi gara-gara anjing tetangga yang terus mengejarnya, kini Spencer kehilangan jejak mobil kuningnya dan harus pulang dengan celana kotor sobek-sobek. Karena kesal, ia pun memarahi Udin karena tidak ikut membantunya dan malah santai saja di pinggir jalan tanpa sadar jika Udin diam-diam sudah mengingat plat nomor mobilnya. Hey, what are you doing to my dog? Driven by the snow, drunk. You couldn't have yelled that to me to prevent me from getting mauled by a wolf? Masih di hari yang sama, mereka pun pergi ke kantor Samsat untuk menanyakan siapa pemilik mobil kuning. Setelah dilakukan pengecekan, diketahuilah bahwa pemilik mobil kuning itu adalah seorang bandar barang haram yang bernama Charlie. Entah apa hubungannya Terry dan orang ini. Spencer yang tidak tahu betul di mana Charlie akan berada pun mengajak Udin segera pergi dari sana. Ditemani oleh Henry, mereka bertiga mengawasi Charlie dari halte bus di seberang jalan. Di sinilah Spencer bercerita bahwa selain seorang bandar besar, Charlie juga adalah penjahat bayaran yang tidak segan-segan menghabisi targetnya. Namun entah karena alasan apa, pihak kepolisian tidak pernah bisa menyentuhnya. 10 tahun yang lalu, saat Spencer masih menjadi polisi, ia mendapatkan tugas mengamankan proses gentrifikasi di wilayah Utah yang terpaksa pindah karena tak mampu membayar tebusan tanah. Ada satu gadis muda yang menolak keras gentrifikasi. Entah elit global mana yang sudah membayar si Charlie. Namun 2 pekan setelahnya, Spencer menemukan si gadis setelah tewas. Spencer menemukan si gadis sudah tewas dibunuh. Meski kasusnya sudah diserahkan kepada bagian pembunuhan, tetap saja Spencer peduli ingin ikut andil dalam penyelidikan. Namun hal itu tampaknya percuma karena pihak penyelidik langsung menutup kasus si gadis. Karena penasaran, ia pun mengajukan diri untuk melakukan investigasi. Namun Boy langsung memotong bahwa kasus ini tidak lebih penting dari gentrifikasi yang sedang mereka urus. Alhasil Spencer melakukan investigasi mandiri dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa CCTV yang menampilkan jelas pembunuh terhadap si gadis. Namun Boyan hanya menganggap itu adalah editan. Muak dengan sistem yang bobrok, ia pun pergi ke rumah Boy untuk meminta penjelasan. Namun karena Boyan heran, Spencer yang marah sejak awal pun membogemnya hingga babak belur. Dan itu jugalah alasan kenapa Spencer bisa masuk penjara. Dengan fakta bahwa polisi juga terlibat dalam kejahatan yang Charlie lakukan, Spencer, Henry, dan Udin sepakat akan mengungkap dan membersihkan nama Terry dengan cara mereka sendiri. Sebagai langkah awal, mereka akan melakukan teror terhadap si Charlie mulai dengan merusak mobil kesayangannya. What are you thinking? We know the players.
Esoknya Spencer mulai membuntuti kemanapun si Charlie pergi. Hingga satu momen ia mendapati si Charlie melakukan pertemuan dengan Millen alias sersan pengganti Terry memberikan sekantung uang yang entah uang apa itu. Secara kebetulan Spencer juga bertemu dengan agen FBI yang juga membuntuti McLean karena dicurigai ada main dengan para pejabat. Disinilah Spencer teringat dengan satu napi yang membencinya. Mengetahui si napi adalah mantan bandar, ia pun pergi ke penjara bermaksud mencari informasi lebih banyak. Namun karena si napi tak kunjung buka mulut, Spencer langsung melakukan video call dengan Udin yang saat ini sedang mengancani istri si napi. Sehingga tak ada pilihan lain, ia akhirnya memberikan petunjuk berupa kata, yaitu Wonderland, yang entah apa maksudnya. Recognize her? Wonderland. Penasaran dengan kata tersebut, Spencer pun langsung ke pelabuhan menemui informan namanya yang menggali lebih dalam informasi di mana si informan memberitahukan bahwa jika tebakannya benar, Wonderland adalah sebuah kasino pinggir pantai yang dibangun para elit global sebagai kamuflase atau penyamaran dari transaksi narkoba skala internasional. Polisi kotor, polisi korup, dan elit global mereka bekerja sama dengan para penjahat demi melancarkan transaksi yang berlangsung setiap minggu. Sehingga tak heran kenapa Boy menutup kasus si gadis dan tetap fokus pada gentrifikasi karena para investor akan menjadikannya sebagai cabang kasino baru. Cukup dengan informasi dari informan, Spencer pun langsung pergi ke Wonderland untuk melihat langsung seperti apa kondisinya. Namun setibanya di sana sudah ada dua penjaga yang menghampirinya gara-gara gelagat mencurigakan. Berkat skill yang ia punyai yang mumpuni, Spencer berhasil pergi keluar dari sana. Grandma. No, you gotta get out of here. I'm sorry, is this private property? Singkat cerita, tibalah hari upacara pemakaman Boylan dan Terry. Disinilah McLean curhat tentang yang ia sudah mulai risih dan khawatir karena Spencer sudah ikut campur terlalu dalam. Di mana Darius yang ternyata sama-sama kotor pun berani menjamin bahwa anak buah Charlie sudah dikirimkan untuk menghabisinya. Dan benar saja, tepat saat Spencer sedang membeli burger, itulah ada beberapa orang mencurigakan yang sedang mengikutinya. Sehingga ketika Udin sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik, dan beruntung Udin menabrakkan mobilnya ke dalam toko dan berhasil membawa Spencer kabur dengan fakta bahwa mereka sudah dijadikan target dan ia pun akan membawa Udin dan Henry ke tempat Davis untuk diamankan. No shit. They're gonna know where to find me. They're gonna come looking for Awalnya Davis menolak dengan alasan sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Spencer. Namun setelah mendengar semua kejadiannya, ia pun akhirnya mengizinkan mereka tinggal, beralih pada Tia yang baru pulang dari pemakaman suaminya dan mendapati seisi rumah sudah berantakan. Setelah meminta Spencer segera datang, ia curiga jika Terry menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin pihak semua manapun mengetahuinya. They really want anybody to find it. I don't the fucking neck. Go to Henry's for that. Leave my business out. Spencer? Dan benar saja, satu hari sebelum Terry tewas, ia sempat menitipkan sebuah rekaman yang harus dia berikan pada pihak FBI. Namun karena saat ini tidak ada yang bisa dipercaya, Spencer pun meminta rekamannya untuk diperiksa. Dalam rekaman yang berdurasi singkat itu, Terry yang merupakan polisi jujur dan teman baik dekat Boy bermaksud membantunya keluar dari sikra dunia hitam dengan membocorkan siapa saja yang ikut terlibat. Sebagai gantinya, Terry akan membantu Boy mendapatkan jabatan baru. Boy akhirnya setuju dengan memberitahukan siapa saja yang ikut terlibat, yaitu Wonderland yang dikendalikan oleh Charlie. Charlie bekerja untuk Millen dan mereka berdua bekerja untuk Dries yang membuat transaksi selama ini berjalan lancar. Namun sebelum Terry membuat laporannya, pertemuan mereka keburu diketahui oleh pihak Udin. Setelah semua fakta terungkap, Spencer langsung pergi menemui Dries secara personal dan memberitahu bahwa Spencer punya bukti rekaman yang bisa membongkar semua kejahatannya. Sebagai sahabat yang terbilang cukup dekat, ia secara pribadi meminta Dries untuk menyerahkan diri, biarkan pihak FBI mengurusinya. Namun karena keuntungan yang didapat terlalu fantastis untuk dibuang, Dries malah balik mengancam bahwa Spencer sebaiknya hati-hati mulai sekarang. Hero for Josh. Yeah.
Too much. Spencer kembali bertemu dengan agen FBI yang memberikan bukti rekaman suaranya. Namun hal itu katanya sudah cukup untuk meringkus semua personel Wonderland dengan alasan mereka berani membayar para petinggi dan menganggap jika semua bukti audio dan visual hanyalah hasil editan semata. Spencer pergi ke tempat Charlie dan menginterogasinya dengan cara yang tidak main-main. Setelah mendapatkan informasi jadwal pengiriman barang selanjutnya, ia ditemani Udin langsung menemui ke lokasi untuk mencari semua barangnya. Dan setelah mengamankan semua barang di dalam garasi milik Davis, kini mereka tinggal pergi ke Wonderland dan menyerahkan Charlie termasuk barangnya di hadapan FBI. It was doctored. If I walked him into court with the drugs in their hand, you say they were... Ringo, what's wrong? Namun masalah lain muncul saat Henry sudah menghilang dari rumahnya. Karena ternyata ia itu adalah Driss yang menelepon dan memberitahu bahwa Henry yang saat ini sedang bersamanya, yang jika ingin melihat Henry masih hidup, Spencer harus mengembalikan barang miliknya ke Wonderland untuk sebagai barter sebelum Driss benar-benar berubah pikiran. Beralih ke Wonderland, kita diperlihatkan dengan Driss dan anak buah setianya sudah siap menyambut kedatangan Spencer, di mana hal tak terduga terjadi saat yang datang ternyata adalah Davis. Who's running point on this? Plan. Where's Spencer? Entah apa rencana yang Spencer buat, Davis dengan santainya membawa Henry keluar dari sana dan tiba-tiba beres mengacaukan semua kerumunan dengan sebuah mobil kontainer. Spencer dan Udin langsung turun mengejar Cole. Spencer dan Udin langsung turun mengejar Driss yang kabur ke dalam gudang. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sana sudah ada anak buah Charlie yang mencegatnya. Sementara Spencer melanjutkan pengejarannya, Udin akan menghajar para bajingan seorang diri. Tersisa Driss yang sudah berhadap-hadapan dengan Spencer. Tak ingin semuanya berakhir terlalu cepat. Spencer yang ingin memberi pelajaran pun membuang pistol dan mengajaknya berkelahi secara jantan. Sehingga pada akhirnya Spencer berhasil meringkus komplotan Wonderland dan mengikatnya bersama setumpuk barang bukti yang tidak bisa terelakkan lagi. You stupid serpent boy. Setelah pihak FBI dan polisi jujur memvonis para tersangka, berita tentang kembalinya nama baik Terry pun mulai disiarkan di berbagai saluran nasional. Sementara untuk Spencer dan CS, mereka terlihat sudah berkumpul di salah satu kafe untuk merayakan keberhasilan ini. To the gruesome death of Captain John Boylan. Dan film pun tamat. Get it when I get back.